Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Christina Setyaningsih. Pada video pembelajaran kali ini tentang mata pelajaran sejarah Indonesia di materi akulturasi budaya antara budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sebelum menginjak materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan akulturasi budaya itu. Yuk, mari kita simak. Akulturasi budaya adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Dan kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kelompok itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akulturasi budaya itu adalah proses perpaduan dari dua budaya yang berbeda menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan unsur aslinya. Nah, bisa kita lihat di situ kenapa budaya asing bisa diterima dengan Indonesia dan bisa berpadu dengan Indonesia. Tentu saja ini pasti ada syaratnya. Syaratnya itu bila mana kebudayaan itu memiliki unsur yang sama. Selain itu juga adanya sikap keterbukaan dan sikap toleransi terhadap budaya asing yang masuk tersebut, sikap saling menghargai, dan masih banyak penyebabnya lagi, sehingga budaya yang masuk itu mudah diterima oleh masyarakat setempat, berbaur dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Lalu apa sih bentuk-bentuk akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha? Yuk kita cek. Nah, hasil akulturasi ini bisa berupa jenisnya berupa seni bangunan, seni pahat, seni sastra, seni pertunjukan, bahkan dalam sistem pemerintahan pun juga dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Dalam sistem seni bangunan sendiri, kita bisa lihat kebudayaan asli Indonesia adalah kebudayaan megalitisme yang menghasilkan punden berundak kemudian dipengaruhi oleh budaya yang masuk yaitu Hindu. Contoh di Candi Prambanan unsurnya sudah terpenuhi, unsur Nusantaranya atau budaya lokalnya ada punden berundak, kemudian pengaruhnya pada bentuk candi, kemudian ornamen-ornamen candi, kemudian ada patung-patung perwujudan dewa atau bagian-bagian candi ataupun stupanya itu pengaruh dari Hindu maupun Buddha. Lalu berikutnya, bentuk akulturasi berikutnya adalah seni pahat. Nah, bisa seni pahat dan ukir. Karena kita adalah bentuk kebudayaan megalitik, kebudayaan batu besar yang berbasik pada batu, maka dilihat dari bentuk yang dihasilkan ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Untuk 2 dimensinya bisa kita lihat pada relief candi atau langkan candi. Di situ ada gambaran-gambaran atau kisah-kisah cerita dari ajaran Hindu maupun Buddha. Nah, ini adalah pengaruh dari ajaran tersebut. Sedangkan budaya aslinya jelas kita menggunakan batu sebagai sarana untuk pemahatan. Begitu juga dalam arca bentuk 3 dimensi. Nah, ini adalah bisa arca-arca perwujudan dewa-dewi dalam ajaran Hindu maupun Buddha. Next, berikutnya adalah pertunjukan. Dalam seni pertunjukan sendiri, Indonesia sudah mengenal adanya pembuatan barang-barang yang terbuat dari tembaga atau besi. Nah, ini bisa dilihat dari gamelan. Nah, gamelan itu pengaruhnya apa dari Hindu maupun Buddha? Syair-syair yang disajikan dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian wayang itu sendiri juga mendapatkan pengaruh dari unsur Hindu, yaitu di mana kisah ceritanya itu diambil dari kisah Mahabharata, kisah Ramayana yang merupakan hasil dari susastraan ajaran Hindu maupun Buddha. Next adalah karya sastra seni sastra. Nah, dalam seni sastra ini yang dihasilkan dari hasil akulturasi itu ada tutur atau kitab keagamaan. Jelas di situ ada ajaran-ajaran Hindu, ada ajaran-ajaran Buddha, kemudian ada kitab-kitab hukum seperti yang sudah dibuat oleh Majapahit. Kita pernah di Majapahit
membuat kitab undang-undang sendiri, yaitu Kutara Manawa, untuk mengatur pidana bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan itu pun mendapatkan pengaruh dari Hindu. Kemudian Wiracarita, yaitu kepahlawanan. Ini pada masa zaman kerajaan Kediri di bawah kepemimpinan Jayabaya menghasilkan karya sastra epos ya Wiracarita yang berupa perang Baratayuda. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk karya sastra yang digunakan untuk menyindir pada situasi politik pada saat itu yang sedang tidak baik-baik saja, adanya konflik ya antar saudara Panjalu dan Jenggala. Kemudian dalam sistem pemerintahan pun juga mendapatkan pengaruh, yang semula kita membentuk kelompok yang merupakan kesukuan, ada kepala suku, ada ini. Namun setelah masuknya Hindu Buddha, kita dipengaruhi bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah bentuk kerajaan. Nah, dalam kerajaan ini rajalah yang akan berkuasa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari akulturasi budaya antara budaya Nusantara dengan budaya Hindu-Buddha. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.